Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa membahas kesalahan-kesalahan dalam sholat. Kita sudah menjelaskan cara-cara gerakan-gerakan sholat dan beberapa doa-doa atau zikir. Yang salahnya, yang benarnya sudah kita terangkan. Tapi masih ada di kalangan para santri yang mengabaikan hal ini. Salah satunya ada di antara santri satu orang, dua orang yang tidak memperhatikan masalah isbal. Sarungnya menutupi dua mata kaki. Padahal ini ancamannya keras dari Nabi SAW. Ada lagi yang ketika sujud, sikutnya itu dekat dengan tempat sujud. Padahal kita sudah jelaskan itu salah. Tapi angkat sikutnya dari tempat sujud agak tinggi. Dan banyak lagi, itu perhatikan. Apalagi kalian calon-calon imam. Imam itu jadi pusat perhatian. Ketika imam mengabaikan tata cara sholat yang benar, terlihat oleh makmum itu rada kurang serg gitu. Ini imam kurang memperhatikan aspek fikih sholat, tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW kurang terperhatikan. Akibatnya kurang simpati. Perhatikan kalian sebagai calon-calon imam. Sekarang kita akan bahas beberapa kesalahan dalam sholat berjamaah. Baik makmum termasuk juga kesalahan imam. Pertama, kesalahan di dalam hal qomat. Maka ada orang yang berkeyakinan orang yang qomat harus orang yang azan. Yang tidak azan tidak boleh qomat, kan gitu ya. Ada hadisnya, ternyata ada, tapi hadisnya itu dhaif. Katanya Nabi SAW bersabda, man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang adzan maka dia juga harus qomat. Hadis ini dikatakan oleh Imam Abu Hatim dalam kitab Al-Ilal, hadza haditsun munkar. Ini hadis yang munkar. Didhaifkan oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Al-Baghawi. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu. Dari keyakinan bahwa yang qomat adalah yang adzan, lahir banyak keburukan. Bertengkarnya orang antara yang adzan dengan yang qomat kalau orangnya berbeda. Kata Syekh Al-Albani, wa min atharil haditsis sayyi'ah annahu sababun li itharatin naza' bainal musallin kama waqa'a dzalika ghairu mamarrah. Di antara dampak buruk dari hadis dhaif ini adalah ini menjadi bahan pertengkaran antara orang yang sholat
sebagaimana ini terjadi sering, bukan sekali dua kali. Yaitu wadzalika hina yata'akhkhar al-muadzin an dukhulil masjid li'udrin. Itu ketika orang yang azan ada keperluan dulu ke WC dulu setelah azan, sehingga terlambat lagi masuk masjid. Kemudian ada orang yang mau mengumandangkan qomat lalu diingkari oleh yang lainnya. Dengan dasar hadis dhaif tadi, man adzana fahuwa yuqim. Siapa yang azan, dia yang harus qomat. Akhirnya dilarang. Akhirnya ini kekeh, itu kekeh, bertengkar padahal mau sholat. Maka pertama timbul pertengkaran, yang kedua yang paling parah menisbatkan hadis ini sebagai ucapan Nabi SAW, padahal bukan. Yang ketiga, melarang orang dari melakukan ibadah dan ketaatan. Qomat itu ibadah, qomat itu ketaatan, qomat itu sunnah Nabi SAW. Ada orang yang melakukannya ternyata dilarang, akhirnya bertengkar. Inilah poin yang pertama, kesalahan orang meyakini siapa yang azan dia yang qomat, padahal tidak harus. Yang azan dengan yang qomat bisa saja orangnya berbeda. Kedua, laisa lil muadzin ay yuqimas shalah bi ghairi idznil imam. Muadzin atau siapapun tidak boleh qomat sebelum disuruh atau diizinkan oleh imam, apalagi selain muadzin. Maka setiap orang yang sholat harus memperhatikan hak imam. Kadang-kadang kalau di negara-negara Arab, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kadang-kadang di negara-negara Arab, di Saudi umpamanya, di Qatar umpamanya, itu yang qomat itu imam. Jadi setelah imam merasa dari azan cukup waktu untuk melakukan sholat sunat dan yang lain-lain, dia langsung maju ke depan, langsung dia qomat. Imamnya yang langsung mengomando. Itu tidak selalu, kadang-kadang muadzin tadi atau kadang orang lain yang memang disuruh qomat oleh sang imam. Dan itulah hak imam. Sampai para ulama menyatakan fala yatadakhalu ahadun fi amri iqamati shalah hatta ya'dzana biha al-imam. Maka tidak boleh seorang pun memulai masuk qomat sampai dia disuruh oleh imam atau diizinkan oleh imam. Kalau umpamanya dia mau qomat walaupun tidak diperintahkan, dia bilang ke imam, qomat nggak sekarang? Kata imam, ya qomat. Oke, dia qomat. Inilah kesalahan kedua, melakukan qomat tanpa izin dari imam. Ketiga, ada orang yang qomatnya sambil berjalan. Umpamanya dia duduk di saf paling akhir atau di pojok masjid belakang, lalu dia qomat sambil berjalan menuju saf depan. Ini termasuk di antara kesalahan orang-orang yang qomat. Seperti umpamanya dikatakan oleh Imam Ahmad, dikatakan kadzalika iqamatuhumus shalah wa hum yamshun. Demikian juga kesalahan itu adalah berupa orang qomat dalam keadaan berjalan, sambil qomat. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Abdullah ini putranya Imam Ahmad bin Hanbal, nanya ke bapaknya, qultu li abi, aku bertanya, ar-rajulu yamshi fil iqamah, boleh enggak orang
berjalan sambil qomat. Apa kata beliau? Ahabbu ilayya ayyuqima makanah. Aku lebih suka kalau dia itu qomatnya itu berdiri di tempatnya. Kenapa? Wa dzalika li'anna al-iqamah syuri'at lil i'lam fa syuri'at fi mawdhi'ihi liyakuna ablagh fil i'lam. Karena qomat itu disyariatkan untuk memberitahu dan disyariatkan dia tetap di tempatnya agar lebih baik ketika menyampaikan pengumuman tentang qomatnya. Karena itulah maka lebih baik untuk berdiam diri. Inilah yang ketiga. Keempat, kesalahan orang ketika mendengar qomat adalah ketika si orang yang qomat mengatakan qad qamatis shalah, maka orang-orang menyambut dengan ucapan aqamahallahu wa adamah. Maksudnya Allah telah menegakkan salat ini dan telah mendawamkannya. Ucapan ini tidak sahih dari Nabi SAW. Yang sahih adalah idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kalau kalian mendengar azan, ucapkan oleh kalian seperti yang diucapkan oleh muadzin. Termasuk qomat. Qomat adalah disebut juga azan. Sebagaimana di hadis lain dikatakan likulli ma bainal adzanaini shalah. Di setiap antara dua azan ada salat sunat. Antara dua azan itu maksudnya antara azan dan qomat. Nah, itu disebut qomat itu disebut sebagai azan. Makanya sebagian ulama menyatakan apa yang disyariatkan dalam azan juga disyariatkan di dalam qomat, termasuk bagi para pendengarnya. Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin. Kalau kalian mendengar azan termasuk mendengar qomat, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Termasuk ketika orang yang qomat mengatakan qad qamatis shalah, maka ini pun para makmum mengatakan qad qamatis shalah. Maka tidak boleh mengatakan dengan menjawab aqamahallah wa adamah karena kedhaifan hadis tersebut. Berkata Imam An-Nawawi bahwa hadis ini dhaif, hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengatakan aqamahallahu wa adamah ketika orang qomat, inilah aslalahu. Kata beliau hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Umamah bahwa Bilal melakukan qomat ketika Bilal sampai pada kalimat qad qamatis shalah, lalu Nabi mengatakan aqamahallahu wa adamah. Maka berkata Imam An-Nawawi setelah ketika mengomentari hadis ini, wa huwa dhaifun wa ziyadatu fihi ay aqamahallahu wa adamah la aslalaha. Hadis ini dhaif dan tambahan perkataan Nabi aqamahallahu wa adamah ini tidak ada asalnya. Ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab At-Talhisul Khabir, sebagaimana Syekh Al-Albani juga menerangkan dalam kitab Irwaul Ghalil dan Tamamul Minnah, dan ini menunjukkan tidak disyariatkannya mengatakan aqamahallahu wa adamah ketika yang adzan mengatakan qad qamatis shalah. Inilah kesalahan-kesalahan di dalam qomat. Nah, berikutnya adalah kesalahan ketika membuat shaf sebelum sholat dimulai.
Kesalahan pertama adalah tidak menyempurnakan sholat, tidak merapatkan, dan tidak mengisi tempat-tempat yang kosong di depan. Makanya imam disyariatkan untuk mengatakan secara lantang, sawu sufufakum. Luruskan saf kalian. Wa tarasu. Tarasu itu merapatkan. Kadang dengan mengatakan wasudul khalal. Sudul khalal itu mengisi celah-celah yang kosong. Dirapatkan, jangan sampai ada saf yang kosong yang renggang. Sebuah hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Mau enggak kalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Allah? Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha? Wahai Rasulullah, bagaimana barisnya para malaikat di hadapan Allah? Maka dijawab, yutimmuna as-sufuf al-awwal fal-awwal wa yatarasawna fis-sufuf. Mereka menyempurnakan dulu saf pertama, kedua, dan seterusnya. Makna menyempurnakan, memenuhi saf yang pertama. Kalau sudah penuh baru kedua, baru ketiga, dan seterusnya. Dan mereka yatarasawna fis-sufuf. Dan mereka itu merapatkan ketika berbaris. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini ada beberapa kesalahan ketika orang sholat berjamaah. Kesalahan pertama adalah as-sholatu fi amkinatin ba'idah anis-shaf istirwahan atau ta'awudan lis-sholah fi makanin muayyan fil masjid. Kesalahan pertama, ada orang yang sholat jauh di shaf belakang karena ingin leluasa, tidak ingin berdesak-desakan, atau karena menempati tempat khusus tertentu dalam masjid. Saya harus di sana terus, walaupun jauh dari shaf. Maka ini adalah hal yang terlarang karena memisahkan diri dari shaf. Nah, karena itulah maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat ada salah seorang sahabat berada di belakang sendirian atau beberapa orang tidak gabung ke shaf yang di depan. Apa kata Nabi SAW? Taqaddamu fatimmu bi wal ya'tim bikum min ba'dikum wa la yazalu qaumun yata'akharun hatta yuakhiruhumullah. Maju kalian, maju ya. Berbaris di belakangku. Maka setelah penuh orang yang di belakangnya berbaris di belakang kalian. Terus begitu. Ada orang yang selalu mengakhirkan diri di shaf sampai Allah pun mengakhirkan orang itu dalam segala hal. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wala yasufu fit turuqat wal hawanit ma khalwil masjid wa man fa'ala dhalika istahaqqa at-ta'dib wa liman jaa ba'dahu wa yadkhulu li takmili as-sufufil mutaqaddimah fa inna hadha la hurmata lah. Tidak boleh membuat shaf di jalan-jalan atau di gang-gang selama masjidnya masih kosong. Siapa orang yang demikian, dia harus diberikan peringatan ataupun penjelasan. Oleh karena itu, kalau kita umpamanya sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi,
Semoga antum semua yang ada di sini suatu saat di masa yang akan datang Allah panggil ke sana untuk haji ataupun umrah. Itu di halaman masjid itu sudah digelar karpet. Masjid Haram, di Masjid Nabawi, di mana kalau Masjid Haram ada juga. Walaupun tidak ada karpet, nah orang itu sebelum adzan sudah membuat shaf, sudah penuh kadang-kadang di luar. Kita pas masuk ke pelataran, sudah penuh. Banyak orang yang tertipu oleh keadaan, akhirnya ada yang kosong dikit, ikut masuk ke sana. Padahal ketika terus masuk ke dalam masih kosong. Jadi mereka membentuk shaf di luar, di pelataran, kadang di jalan-jalan. Kadang kalau di Mekah sampai jauh, ada 1 kilo gitu. Sudah ngampar, para di depan kosong, di depannya itu masih jalan orang lalu lalang. Di pelataran juga masih kosong, apalagi di dalam masjid masih kosong. Selama pintu masjid belum ditutup, belum dipagar oleh askar, selama itu menunjukkan di dalam masih kosong. Karena kapasitas Masjidil Haram itu jutaan, lebih dari 3 juta orang masuknya. Nah, jadi ketika masih bisa masuk berarti masih ada yang kosong di depan di dalam. Maka walaupun orang sudah penuh di pelataran, kita terus saja maju. Tidak boleh dulu membentuk di sana. Beliau berkata, fa in imtala al-masjid bis-sufuf shaffu kharijal masjid. Fa idza tasalatis sufuf hina idin fit turaqat wal aswaq sahat salatuhum. Kalau di dalam masjid sudah penuh shaf, maka boleh membentuk shaf di luar masjid, di pelataran. Kalau nyambung antara shaf di pelataran dengan shaf di jalan-jalan, di gang, di mall, sebab di dalam Masjidil Haram di depannya itu ada mall, di bawah Zam-Zam Tower ada mall. Di sana kalau waktu sholat penuh, iya penuh. Nyambung nggak dengan shaf di pelataran? Iya nyambung. Jadi setelah masjid ada pelataran, setelah beres pelataran ada halaman mall, itu semua penuh. Penuh halaman mall, ya sudah di dalam mall. Boleh kalau itu nyambung. Nah, wa amma idza safu wa bainahum wa bainas safil akhar tariqun yamshi an-nasu fihi lam tasih salatuhum fi adhari qaulail ulama. Adapun apabila orang membentuk shaf padahal di depan mereka masih kosong atau ada jalan yang orang lalu lalang di sana, maka tidak sah salat mereka berdasarkan pendapat yang lebih kuat dari kalangan para ulama. Berdasarkan hal itu, maka salah satu di antara kesalahan orang yang salat adalah membentuk shaf di luar masjid padahal di dalam masjid masih ada yang kosong, atau di jalan-jalan pada di pelataran masjid ada yang kosong. Maka kesalahan banyak orang adalah mereka itu sebelum azan karena malas, karena nggak mau berdesak-desakan, karena nggak mau berjalan jauh. Kadang-kadang di jalan-jalan yang agak datar, bersih, enak, udah ngampar sajadah. Padahal di depannya masih kosong, pelataran masih kosong. Mereka menunggu, mereka tahu itu nggak sah, tapi nanti akan penuh, menunggu bersambungnya shaf mereka dengan shaf yang di pelataran. Kadang-kadang tidak nyambung juga. Sudah mulai qomat, sudah mulai sholat, di depannya masih kosong juga. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang baik di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi di Madinah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
Kata beliau, wa kadzalika man shalla fi hanutihi wa tariqu khalin lam tasih salatuhu wa laysa lahu ay yaquda fil hanut wa yantadhir ittisal as-saf bihi bal alaihi ay yadhhaba ila al-masjid fayasudda al-awwal fal awwal. Demikian juga orang yang sholat di jalan atau di pelataran toko, pelataran rumah, padahal di depannya kosong, maka enggak sah sholatnya kalau bermakmum kepada imam di masjid. Dia tidak boleh duduk di jalan dan menunggu bersambungnya shaf dia dengan shaf terdepan, tapi dia harus pergi ke dalam masjid dan memenuhi tempat-tempat yang kosong di depan. Ya, ini diantara salah satu kesalahan orang di dalam membuat shaf di dalam sholat. Kesalahan kedua, tarkut taras fi sufuf wa wujudul farz fiha wa man sya'u dzalika i'tiqadu jamaahirul muslimin anna taswiyatas sufuf wa iqamatiha bil manakib fahasiba wa khafiya alaihim anna min taswiyatis saf taswiyatu bil iqdami aidan. Kedua, tidak merapatkan dirinya di dalam shaf, membiarkan ada celah yang kosong di kiri atau di kanan. Mereka menganggap meluruskan shaf itu hanya meluruskan dari aspek barisan, asal lurus saja. Renggang atau rapatnya tidak mereka perhatikan. Ini keliru. Anas radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, kata beliau, aqimu sufufakum fa inni arakum mi wara'i dhahri. Luruskan shaf-shaf kalian karena aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi walaupun Nabi SAW selama sholat menghadap ke depan, ke kiblat, tapi beliau bisa melihat, mengetahui kondisi makmumnya di belakang. Nah, ini kekhususan bagi Nabi SAW. Berkata Anas, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimangkibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Maka masing-masing kami merapatkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Ada orang yang menyanggah itu kan perbuatan sahabat, bukan perbuatan Nabi, katanya gitu. Akhirnya tidak harus. Dia lupa bahwa para sahabat melakukan itu atas instruksi Nabi SAW. Dan perbuatan sahabat di hadapan Nabi SAW termasuk sunnah. Disebutnya sunnah taqririyah. Maka itulah sunnahnya ketika membentuk shaf. Dalam riwayat lain berkata Anas, laqad ra'aitu ahadana yulziku mankibahu bimankibi sahibi wa qadamahu biqadami walau dhahabta taf'alu dhalika al-yawm la tara ahadahum ka'annahu baghalun syamus. Kata Anas, ya, aku melihat masing-masing kami para sahabat menempelkan bahunya dengan bahu kawannya dan kakinya dengan kaki kawannya. Seandainya zaman sekarang, maksud zaman sekarang itu zaman ketika Anas masih hidup, Nabi dan beberapa sahabat sudah wafat. Di zaman sahabat masih ada. Kata Anas, seandainya kamu melakukan itu sekarang di hari ini, engkau lihat ada orang yang seolah-olah mereka itu bagal yang sumus. Bagal itu keledai, kuda. Mungkin bagal itu perkawinan antara kuda dan keledai yang lari, menghindar. Jadi ketika kita suruh dia rapat, menjauh lagi. Suruh rapat, menjauh lagi. Ada yang begitu?
Itu sudah terjadi di zaman Anas masih hidup. Sebagaimana itu diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, dan ini juga dinukil oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Oleh karena itu berkata Busyair bin Yasar al-Ansari dari Anas, annahu lamma qadimal Madinah faqila lahu ma ankarta minna mundu yaumin ahidta Rasul sallallahu alaihi wasallam qal ma ankartu illa annakum la tuqimus sufuf. Ketika Anas ini baru tiba di Madinah setelah ada tugas di luar, di zaman sahabat Abu Bakar disuruh keluar pergi untuk dakwah, terus kembali lagi ke Madinah. Maka orang-orang berkata, kenapa engkau tidak mengingkari perbuatan kami tersebut? Padahal itu dilakukan sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas, apakah aku tidak mengingkari karena kalian tidak menegakkan atau meluruskan shaf? Maka beliau menyatakan bahwa kalau itu kamu lakukan, orang-orang kemudian lari menjauh dari shaf. Maka dari sini jelaslah fadhahara anna ilzaqal mankib bil mankib wal qadam bil qadam fis sufufi sunnatun. Jelaslah bahwa merapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki ketika shaf hukumnya sunnah, tidak wajib. Qad amila biha sahabah radhiyallahu anhum khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al murad bi iqamati shaf wa taswiyatis sufuf. Ini diamalkan oleh para sahabat di belakang Nabi, dan inilah yang dimaksud dengan menegakkan shaf dan meluruskan shaf. Perkataan Anas, "Lau dhahabta taf'alu dzalika al-yawm la tara ahadahum ka'annahu baghal syamus." Kalau kamu melakukan itu pada hari ini, maka kamu lihat orang-orang seperti keledai yang lari. Maka berkata sebagian ulama ketika mengomentari perkataan Anas ini, hakadha halu aktsari nas fi hadzal zaman. Fa innahu law fa'ala bihim dzalik lanafaru ka'annahum humur wahash wa sarat hadhihi sunnah indahum ka'annaha bid'ah iyadan billah fahadahumullahu ta'ala wa adhaqahum halawatas sunnah. Perkataan Anas, kalau kamu melakukan itu sekarang harus dirapatkan. Maka kamu lihat mereka itu seperti keledai yang menjauh. Begitulah keadaan orang pada zaman sekarang. Kalau itu dilakukan shaf disuruh rafat, mereka lari. Seolah-olah mereka itu keledai yang takut oleh binatang buas. Sehingga berubahlah sunnah menurut mereka seolah-olah itu sesuatu yang mungkar, harus dijauhi. Karena apa? Tidak mau dianggap berdesak-desakan, inginnya leluasa ketika sholat, kiri kanan kosongkan gitu ya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, dan semoga Allah merasakan kepada mereka nikmat dan manisnya sunnah di dalam menyusun shaf. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengomentari hadis Anas, karena hadis Anas ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar, fa'afada hadha at-tasrih anna al-fi'la al-madhkur kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bihadha yatimul ihtijaj bihi ala bayanil muradi bi iqamati shaf wa taswiyatihi. Dari hadis yang gamblang dan jelas ini bisa diambil faidah bahwa perbuatan para sahabat yang dilakukan di belakang Nabi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang menjadi hujjah dan yang menjelaskan bahwa yang dimaksud menyempurnakan shaf adalah meluruskan dan merapatkan shaf.
Yaitu apa yang dikatakan oleh Anas, para sahabat menyentuhkan, menempelkan bahu dengan bahu kawannya dan kaki dengan kaki kawannya. Suatu saat ketika akan sholat, Nabi SAW menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Lalu beliau berkata, aqimus sufuf salasan. Luruskan saf kalian. Dan itu beliau lakukan 3 kali. Lalu apa kata beliau? Wallahi latuqimanna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian wajib menegakkan saf-saf kalian. Kalau tidak, Allah akan membuat hati-hati kalian ikhtilaf. Hatinya nanti akan tidak nyaman kepada hati orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Maka berkata Nu'man yang saat itu ada, kata beliau, fara'aitur rajul yulsiku mankibahu bimankibi sahibi wa rukbatahu bi rukbati sahibi wa ka'bahu bi ka'bi sahibi. Aku melihat orang-orang menempelkan bahu dengan bahu kawannya, lutut dengan lutut kawannya, dan kaki dengan kaki kawannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, juga oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya, Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan sanad hadis ini sahih. Termasuk Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Nu'man. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika mengomentari hadis ini, kata beliau, "Wa fi hadainil haditsaini fawaid hammah." Dari kedua hadis ini ada 2 faidah penting. Beberapa faidah penting. Pertama, wujubu iqamatis sufuf wa taswiyatiha wa tarasi fiha lil amri bidzalik wal aslu fihi al wujub illa liqarinatin kama huwa muqarrarun fil usul wal qarinatu huna tu'akkidul wujub. Pertama, hadis ini menerangkan wajibnya menegakkan shaf dan meluruskannya serta merapatkannya karena adanya perintah dalam hal itu. Dan perintah hukum asalnya wajib, kecuali kalau ada qarinah. Karena itu dalil lain yang memalingkan, sebagaimana ini ditetapkan dalam kaidah usul fikih. Dan qarinah dalil lain itu malah menguatkan kewajiban dalam hal ini. Yaitu apa? Yaitu sabda Nabi SAW yang mengatakan au la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Kalau enggak meluruskan saf, tidak merapatkan saf, Allah akan membuat hati-hati kalian jadi ikhtilaf. Fa inna mithla hadha tahdid la yuqalu fi ma laysa biwajib kama la yakhfa. Ancaman ini tidak akan dikatakan kecuali terhadap sesuatu yang memang hukumnya wajib. Dilakukan ini, kalau enggak akan begini loh. Oh, berarti wajib. Ini yang pertama. Kedua, anna taswiyatal madhkurah innama takunu bi lasqil mankib bil mankib. Kedua, hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksud menyempurnakan saf, meluruskan saf hanyalah dengan menempelkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Karena itulah perbuatan sahabat di hadapan Nabi SAW. Inilah yang kedua. Lalu kata beliau, wa minal mu'sif anna hadhihi sunnah min at-taswiyah qad tahawana bihal muslimun bal adha'uha illa al-qalila minhum. Yang sangat disayangkan, sunnah meluruskan shaf ini sudah dianggap enteng, sudah diabaikan oleh kaum muslimin.
Bal adha'uha, sudah dilalaikan mereka terhadap. Mereka nggak peduli lagi mau lurus mau tidak, mau rapat mau tidak, kecuali hanya sebagian kecil di kalangan mereka. Antum kan pernah sholat di masjid-masjid umum ya? Safnya belum beres, belum terbentuk, si imam sudah takbir Allahu Akbar. Padahal makmum masih ada yang ngobrol, masih ada yang berjalan menuju saf, masih renggang. Itu tanggung jawab imam, imamnya tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa yang terjadi? Safnya tidak lurus, tidak rapat. Kecuali hanya sedikit yang memperhatikan sunnah. Dan semoga kita termasuk orang yang sedikit itu ya. Jadi imam sebelum sholat dia menghadap makmum dulu berteriak sawu sufufakum, luruskan, rapatkan, luruskan saf kalian. Atau dengan mengatakan istau wa'tadilu wa tarasu wasuddul khalal. Istau, luruskan, wa tarasu, rapatkan, wa'tadilu, seimbangkan. Yang sampai lebih berat ke kiri atau ke kanan. Wasudul khalal, dan isi tempat-tempat yang kosong. Itu bukan jampe mau mengimami, bukan, itu perintah. Kan di masjid-masjid, apalagi di Mekah dan Madinah, di masjid-masjid imam istau wa'tadilu gitu kan. Apa makna istau? Luruskan. Orang awam kan nggak tahu. Itu pakai bahasa Arab. Mestinya kalau di kita terjemahkan aja. Boleh katakan istau wa'tadilu, terus tolong luruskan, rapatkan. Kalau hanya istau wa'tadilu tidak diterjemahkan, banyak orang yang tidak tahu. Istau tenaun, itu jampe imam gitu. Akhirnya mereka menganggap perkataan istau itu adalah jampe yang dilakukan oleh imam sebelum mengimami sholat. Karena nggak tahu artinya. Para itu instruksi, itu perintah. Istau, luruskan. Wa'tadilu, seimbangkan. Watarasu, rapatkan. Wasudul khalal, dan isi tempat-tempat yang kosong. Lalu boleh sampaikan perkataan Nabi SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan, karena lurus rapatnya saf bagian dari kesempurnaan sholat. Sebelum lurus rapat jangan dimulai ya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu termasuk salah satu di antara kesalahan orang dalam sholat berjamaah adalah tidak menyempurnakan sholat shaf. Dalam arti tidak rapat alias bengkok, tidak rapat alias ada yang renggang, tidak lurus alias ada yang bengkok-bengkok. Dan ini nanti berakibat dalam kehidupan sosial, hati-hati mereka diperselisihkan oleh Allah Azza wa Jalla, dibuat berselisih, dibuat menjadi bertengkar, dibuat menjadi tidak akur, akhirnya tidak nyaman di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ya, cukup untuk pagi ini sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Sultan dari Marga Asih. Ustaz izin bertanya. Apakah diperbolehkan untuk merenggangkan saf dengan sengaja apabila di sebelah kita adalah orang yang suka merokok, anak kecil yang nggak bisa diem, dan orang yang tidak mau merapatkan saf? Iya. Pertama, bagaimana kalau renggang itu karena orang sebelah kita bau rokok? Sebelum ke masjid mungkin di jalan sambil ngerokok dulu. Harusnya pakai parfum yang wangi. Ini malah dibauan badannya teku rokok. Apa akibatnya? Asap rokoknya, bau rokoknya nempel di badannya, nempel di wajahnya. Kecium oleh orang yang sebelah, kecium.
Bahaya nggak? Bahaya. Keciumnya bau rokok menunjukkan nikotinnya keisep. Jadi nikotinnya itu nempel di badannya, di pakaiannya. Kecium sama kita yang ada di sebelahnya, keisep tuh nikotinnya itu. Dan itu berbahaya, itu zalim. Ya. Orang yang tidak merokok tapi sering menghisap asap rokok orang disebut perokok apa? Pasif, dan itu lebih rentan dengan penyakit kanker paru-paru dan yang sejenisnya. Itu kezaliman perokok begitu. Belum dari nafasnya. Kan rokok yang dihisap itu asapnya, nikotinnya, racunnya itu bersarang di paru-parunya, nempel. Makanya kalau di ronsen paru-paru perokok itu hitam-hitam kelihatan. Kadang kalau diperbesar ada yang bergerak-gerak di paru-paru yang hitam itu berupa bakteri-bakteri ya. Itu dihembuskan melalui nafas orang yang merokok. Orang merokok karena di dalam paru-parunya banyak nikotin, racun, bakteri, ketika dia hembuskan nafas maka banyak bakteri, banyak racun, nikotin yang dihembuskan, keisap oleh orang di sebelahnya. Walaupun dia sudah tidak sedang merokok lagi, merokoknya tadi. Setelah merokok dia masuk ke rumahnya, rokoknya di luar, di kebun. Terus masuk ke rumah, mangku budakna, anaknya, cucunya di pangku. Itu cucunya itu menghisap dari nafas dia. Racunnya, bakterinya terhisap. Masuk ke rumah, nafasnya menyebarkan racun, nikotin, bakteri. Udara di rumah tuh penuh, nempel di dinding, nempel di gordeng, kehisap. Makanya kalau kita masuk ke rumah orang yang suka merokok, bertamu, kecium, ini nggak seger nih. Ini pasti perokok nih orang yang ada di sini. Kita nggak betah. Kalau saya begitu langsung keluar lagi, berokok, keluar lagi, nggak jadi. Lebih baik ngobrolnya di luar saja, lebih fresh udaranya. Nah, sebelum sholat dia merokok, selek digigirin orang, gimana? Boleh nggak kita menjauh? Nggak boleh, tetap ya. Karena apa ya? Karena kita menjauh kan kita di sebelah kanan, di kiri kita ada orang, makanya disurungkan gitu. Apa yang harus kita lakukan? Sabar ya, nahan nafas saja sekuatnya. Terus boleh nggak kalau ada uzur syar'i seperti di zaman pandemi? Di zaman pandemi kan tidak rapat, tapi direnggangkan. Ada 1 meter, kadang lebih 2 meter. Dan ini dilakukan di mana? Hampir di seluruh masjid di seluruh dunia. Termasuk di Mekah, di Madinah, ya. Dan ini ijtihad para ulama. Para ulama lebih tahu dalil, lebih tahu kaidah, menerapkan boleh. Saat itu ada uzur. Kita tidak boleh menutup mulut ketika apa? Sholat. Kecuali ada uzur. Uzurnya apa? Kata Nabi SAW, idza tasa'aba ahadukum wa huwa fis shalah falyaqdim mastata'. Kalau salah seorang di antara kalian mau menguap padahal dia lagi sholat, maka tahanlah semampu mungkin. Kalau enggak, dia tutup mulutnya. Ketika sholat, hai itu menguap. Tahan, kalau enggak, tutup. Dalam sholat. Di dalam sholat boleh menutup mulut. Kalau ada uzur yaitu menguap. Padahal menguap bahaya enggak? Tidak bahaya. Apalagi kalau ada virus seperti corona kemarin, COVID kemarin, ya. Atau maka Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, kalau ada uzur tertentu seperti menguap, seperti kalau ada debu berterbangan ketika sholat, maka boleh dia menutup mulutnya dengan tangan ataupun dengan sorban yang dia sedang pakaikan. Itu dibolehkan. Kalau ada uzur, apalagi uzurnya itu virus yang berbahaya, maka lebih boleh lagi untuk menutup
mulut. Jadi larangan menutup mulut di dalam sholat kalau dalam kondisi normal, tidak ada virus, tidak menguap, tidak ada debu yang berterbangan, lalu sengaja pakai masker, maka tidak boleh. Adapun kalau memakai masker karena ada udzur seperti dia umpamanya flu, lalu dalam sholat, maka nggak apa-apa pakai masker. Sebagaimana dibolehkan, bahkan diharuskan, diperintahkan menutup mulut ketika menguap dalam sholat. Seperti dibolehkannya ketika ada debu dalam sholat. Padahal debu dan menguap tidak seberbahaya virus, baik virus flu, pilek ataupun virus corona yang mematikan kemarin. Maka diperintahkan untuk menutup mulut walaupun dalam sholat. Jadi makruh itu kalau apa? Kalau tidak ada uzur apapun. Nah, bagaimana dengan sof? Ya, sof juga boleh renggang kalau ada uzur seperti tadi. Kalau umpamanya orang yang di sebelah kita, kita yakini dia memiliki penyakit yang bisa menular, kalau umpama menempel dekat dengan kita, maka dibolehkan. Sebagaimana halnya bentuk soft secara renggang ketika ada virus yang diyakini bisa apa? Bisa menularkan virus. Dan teori realita menyatakan ya virus itu bisa menular dengan jarak sekian. Makanya ditutup mulut dan dijaga jarak. Kalau ada uzur maka boleh. Tapi kalau tidak ada uzur maka tidak boleh merenggangkan shaf. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustadz, pertanyaannya di luar tema. Hukum menyatukan pernikahan adik kakak gitu, hukumnya seperti apa? Demikian Ustadz, terima kasih. Adik kakak nikah? Seorang laki-laki menikahi dua saudari gitu dalam satu pernikahan. Adik kakak perempuan dinikahi oleh seorang. Betul. Haram, tidak boleh. Tidak boleh. Au tajma'a baina ukhtaini, baina mar'aitaini. Atau diharamkan atas kalian menikahi ibu kalian, bibi kalian, adik kalian, atau menikahi dua adik kakak sekaligus. Umpamanya menikah dengan kakaknya, besoknya menikah lagi dengan adiknya, maka tidak boleh. Kalau sekaligus. Kecuali kalau menikahi dulu dengan kakaknya lalu mati. Lalu besoknya menikahi adiknya. Tidak bersamaan, tidak dipoligami gitu. Iya. Kalau dipoligami antara adik dengan kakak atau bibi dengan keponakan. Bibinya kita nikahi. Terus besok lusanya atau sebulan setahun kemudian kita nikahi juga keponakannya. Dipoligami, maka tidak boleh. Bukan tidak boleh poligami, tapi memoligami dua kakak beradik atau bibi dengan keponakan. Adapun kalau tidak dipoligami, bibinya dulu dinikahi, setelah itu mati bibinya atau cerai gitu, lalu menikahi keponakannya boleh. Atau kakaknya dulu dinikahi, mati atau cerai, lalu menikahi adiknya. Bahasa Sundanya apa namanya? Turun ranjang, boleh. Jadi kalau dua-duanya sekaligus haram, tidak boleh ya. Terus gimana ini terjadi? KUA-nya tuh yang disalahkan. Tapi nggak lapor ke KUA ini mas syiri, salah semua orang yang terlibat. Si walinya salah, pelakunya juga, suaminya salah, dua istrinya juga salah. Kalau duanya adik kakak atau bibi dengan keponakan tidak boleh dipoligami ya. Adapun kalau tidak dipoligami, satu-satu dinikah, ini dinikah, mati atau cerai lalu turun ke adiknya, maka dibolehkan ya. Cukup sampai di sini aja dulu. Insyaallah kita akan lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.